semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Hamid. Hari ini kita akan belajar kembali, yaitu melanjutkan tema yang ke-7. Hari ini kita sudah memasuki tema yang ke-7, subtema yang ke-4, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup sekian, terima kasih atas doa hari ini. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan kelancaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nanti kalian akan membaca, dengan membaca perkembangan teknologi transportasi, kalian bisa mengetahui tentang ide pokok dalam tag tersebut. Yang kedua, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana keberagaman karakter individu, apa saja bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu itu. Mari kita bersama-sama membaca sebuah teks yang berjudul Pergi ke Pulau. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, setelah kita membaca bersama-sama tadi, kita selanjutnya adalah akan menulis apa yang sudah kalian dapatkan dari informasi yang telah kita baca bersama. Sekarang bacalah kembali teks Pergi ke Pulau dengan teliti. Kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Isinya apa? Baik, kita garis bawahi bersama-sama. Kita cermati lagi. Baik, kita mulai untuk menggarisbawahi. Pergi ke pulau. Dari paragraf pertama yang kita garis bawahi kalimat pertamanya ini. Ini Pak Hamid blok ya, yang digaris bawahi sampai titik. Itu yang digaris bawahi. Untuk paragraf pertama. Untuk paragraf kedua yang digarisbawahi adalah ini. Perahu berisi penumpang yang beragam. Sudah, baik, selanjutnya
paragraf yang ketiga yang digarisbawahi adalah yang ini. Selama di pulau, paman menyapa penumpang. Baik, sudah ya. Selanjutnya yang digarisbawahi adalah paragraf yang keempat. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Baik, sudah. Selanjutnya paragraf yang kelima. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Nah, ini yang digarisbawahi. Baik, sudah selesai ya. Baik. Selanjutnya, tulis isi cerita dari setiap paragraf. Jadi yang kalian tulis adalah yang sudah kalian garisbawahi tadi, itu ditulis pada setiap paragraf. Paragraf pertama, mari kita masukkan. Ya. Paragraf kedua. Oke, paragraf ketiga, baik. Paragraf keempat, oke. Paragraf kelima, bagus sekali. Selanjutnya setelah kalian menulis isi cerita, kita akan melanjutkan. Ayo bercerita. Apakah kalian bisa menceritakan apa yang sudah kalian dapatkan dari informasi tentang alat transportasi tadi? Amati, ayo kita mengamati. Amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tuliskan keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Nah, keberagaman penumpangnya apa saja, dalam hal apa saja. Nah, ini gunanya kita mengetahui tentang kalimat utama dan atau ide pokok. Jika kita sudah mengetahui kalimat utama dalam sebuah paragraf dan mengetahui ide pokok dalam sebuah paragraf, kamu akan lebih mudah untuk menuliskan pokok-pokok informasi tentang keberagaman penumpang pada perahu. Mari kita lihat lagi teks pergi ke pulau. Baik, keberagaman apa yang ada pada teks pergi ke pulau? Keberagamannya apa? Nah, keberagamannya salah satunya adalah misalkan di paragraf kedua, perahu berisi penumpang yang beragam. Beragamannya apa saja? Ada penumpang laki-laki dan penumpang perempuan. Itu salah satu keberagamannya, yaitu masalah jenis kelamin. Jenis kelamin yang menumpang di kapal itu ada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Itu juga sebuah keberagaman. Kemudian ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Itu adalah sebuah keberagaman. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Nah, ini beragaman tentang baju, tentang pakaiannya apa saja. Kalau turis asing mengenakan celana pendek. Kalau turis asing itu biasanya menggunakan celana pendek. Kenapa menggunakan celana pendek? Karena di daerahnya sana kebanyakan biasanya mereka mengenakan pakaian yang sangat tertutup karena hawanya dingin. Sementara kalau berkunjung ke Indonesia itu kan hawanya panas, agak panas ya, tapi tidak terlalu panas. Nah, sehingga mereka mengenakan pakaian-pakaian yang minim. Salah satunya adalah celana pendek, terus bajunya pendek-pendek. Kalau kalian jangan seperti itu, karena budayanya bukan seperti itu. Oke, tentang pakaiannya. Kalau turis asing itu memakai celana pendek dan kaos tanpa lengan. Kaosnya masih gini ya, masih gini. Kemudian ada juga yang memakai seragam. Selain pakaiannya yang pendek-pendek tadi tulis, juga ada penumpang yang memakai seragam. Siapa dia? Mungkin ada pramuka yang mau menjelajah. Ya. Keberagaman apalagi yang dapat kita ambil dari informasi alat transportasi pergi ke pulau ini? Yaitu tentang alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dahulu dan sekarang. Nah, nanti silahkan kalian pasangkan alat transportasi dulu dan sekarang dengan cara menarik garis. Kalian kalau misalkan ada buku paketnya, silahkan di buku paketnya dikasih tarik garis. Kita cermati. Ini ada banyak gambar. Ada berapa gambar ini?
ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar yang sebelah kiri dan 5 gambar di sebelah kanan. Nah, nanti ini ada sebelah kiri adalah alat transportasi masa lalu, dan yang sebelah kanan itu adalah alat transportasi masa kini. Manakah pasangan yang sesuai dengan perkembangan dari dulu sampai sekarang? Misalkan di sini ada contoh gambar nomor 1 itu adalah gambar sepeda. Ini alat transportasi masa dahulu, sepeda itu seperti ini. Kemudian yang cocok dengan sepeda, gambar sepeda masa dahulu dengan yang masa sekarang yang mana? Nah, ini dari atas, ini ya, kita kasih dari bawah, nanti seret ke bawah, seret ke bawah. Tuh, baik, itu nomor 1. Yang nomor 2, gambar mobil. Nah, mobil masa dahulu seperti ini. Kalau sekarang seperti apa? Nah, ini masuk ke nomor 1, 2, 3, nomor 4. Seret, seperti ini. Yang nomor 3, gambar apa itu? Alat transportasi pada zaman dahulu, yaitu kereta api. Kereta api masa dahulu seperti itu ya. Yang cocok mana? Ternyata sama nomor 3. Kita kasih garis penghubung. Yang nomor 4, ini adalah alat transportasi masa dahulu, pesawat masa dulu. Nah, yang sekarang seperti apa? Seperti ini, kita kasih garis penghubung. Yang terakhir, sampan cocok sama yang mana alat transportasi sekarang? Dulu sampan hanya bisa didayung saja, sekarang sudah menggunakan mesin. Ini dia, kita kasih garis penghubung. Nah. Oke, selesai ya. Sekarang kalian sudah tahu alat transportasi dahulu itu seperti apa dan alat transportasi masa kini seperti apa. Sepeda dulu seperti apa, terus sekarang seperti apa. Yang kamu ketahui sekarang sepeda itu seperti itu, nah ternyata dulunya seperti itu. Dulu pesawat itu seperti ini ya. Nah, sekarang sudah luar biasa hebatnya. Baik anak-anak, itu kita sudah mengetahui alat transportasi masa kini, masa dahulu dan masa kini. Selanjutnya, keberagaman alat transportasinya, alat transportasi masa dulu dan masa kini. Di sini misalkan Paman menceritakan tentang Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi sudah digunakan sejak zaman dahulu. Jadi dulu perahu itu dalam bentuk perahu kayu yang digerakkan oleh tangan. Sementara yang sekarang perahunya sudah menggunakan mesin. Ada kano, ada sampan. Alat transportasi masa kini juga ada speedboat. Kemudian ada kapal pesiar. Itu adalah keberagaman tentang alat-alat transportasi masa kini. Kalau keberagaman transportasi masa dahulu yaitu tentang misalkan di sini ada contoh kano dan sampan. Dari apa yang kalian baca tadi ternyata banyak informasi yang kita dapatkan dari masalah keberagaman orangnya, keberagaman pakaiannya, terus keberagaman alat transportasinya dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keberagaman. Nah, selanjutnya dengan memahami keberagaman ini apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bersikap. Dengan adanya keberagaman ini seharusnya kita harus sangat bersyukur ya, karena sampai sekarang ternyata alat transportasi darat maupun laut maupun udara itu semakin mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Seandainya alat transportasi dulu dan sampai sekarang itu tidak mengalami perkembangan, hanya itu saja, mungkin sampai sekarang kita tidak akan mengalami kemudahan. Misalkan kita mau pergi ke Cina atau mungkin ke Inggris, kita mungkin butuh waktu yang sangat lama sekali, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi dengan adanya alat transportasi masa kini, kita lebih mudah untuk
pergi kemana saja, yang penting ada uangnya. Gitu ya. Baik, saya rasa itu saja hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, mari kita simpulkan apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, yang terkait dengan bahasa Indonesia, yaitu kita sudah bisa menyimpulkan isi cerita dari teks pergi ke pulau tadi. Ada lima informasi yang setidaknya kita dapatkan. Nah, nanti silahkan dibaca ulang lagi apa saja isi cerita tadi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dengan adanya keberagaman ini, keberagaman dari segi alat transportasi maupun pakaian maupun orang-orang yang bermacam-macam dalam perahu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa setidaknya kita harus bersyukur karena dengan adanya keberagaman Indonesia semakin kaya dan kita semakin bisa bergaul dengan siapa saja, bahkan dengan orang asing. Nah, kita hendaknya dengan adanya keberagaman ini jangan saling menyalahkan, kemudian jangan saling terlalu membedakan yang bisa menimbulkan kita bertengkar atau bisa menimbulkan ketidaknyamanan di antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga apa yang telah kita pelajari hari ini, sehingga dengan adanya keberagaman ini kita akan bisa mengamalkan sila yang ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dengan adanya keberagaman ini Indonesia akan semakin kuat dan akan semakin maju. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika bangsa kita bersatu bersama-sama memajukan Indonesia, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju. Tapi kalau kita dalam mengisi kemerdekaan ini tidak mau bersatu, hanya mau bekerja sendiri dan tidak mau bekerja sama, maka Indonesia tinggal menunggu kehancurannya. Tentu saja kita tidak ingin mengharapkan kehancuran Indonesia karena kita berada di dalam Indonesia. Oleh karena itu mari kita bersatu mulai dari sekarang, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Nantinya dengan kebersatuan ini kita akan mendapatkan kejayaan di masa yang akan datang. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa kita camkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Anies selalu mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dengan tepat, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan di air yang mengalir. Akhirnya mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, mari Pak Anies antarkan dengan membaca Al-Qur'an.